Fatihah juga. Ya kita kalau Markus tadi emang disakiti ya sama orang tuanya. Terus ya, kita nanti temanya nanti sama deh gitu. Kurang kenceng mas. Kurang kenceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya pada kita sehingga kita selalu diberikan kesehatan di sini di ruangan ini ya. Amin. Salawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita teman-teman di sini kita belajar untuk saling memaafkan. Kenapa kok belajar itu kok memaafkan? Apakah sudah benar kita? Kayaknya tuh kita udah menganggap benar ya. Kok belajar kok memaafkan? Kenapa nggak lain gitu? Nggak belajar naik sepeda atau belajar naik onta atau apa gitu? Kok memaafkan kok belajar? Karena ini memang sulit. Kayak yang dikatakan Markus tadi, memang sulit. Kalau kita disakiti sama orang, kita tuh nggak mungkin kita langsung memaafkan, nggak mungkin, berat, ini berat banget ini. Temanya mungkin terlalu terlalu simpel tapi susah. Belajar untuk memaafkan. Kayak Markus tadi ya, dimarahin sama ibunya, masuk Islam, lo nggak setuju, kamu udah didik dari pertama. Wah, saya sakit hati. Markus mau memaafkan nggak mungkin ya. Dia pasti nanti nunggu ibunya itu sadar dulu, mungkin nunggu nenang dulu. Hampir sampai 6 bulan masih marahan terus ya. Jadi kalau dilihat ya, masih 6 bulan marahan terus. Akhirnya apa? Markus pasrah pada Allah. Dia bener Bu. Kalau udah sakit hati kita tuh nggak usah marah. Cukup bersyukur pada Allah. Tunjukkan, percaya bahwa Allah itu pasti nanti akan membantunya gitu. Akhirnya apa hasilnya? Sama, hasilnya itu Allah membantu, akhirnya diberikan ketenangan di hati Markus bahwa dia ada keyakinan di dalam hati bahwa Allah itu nanti akan membantu. Ibunya dikasih jalan, oke, cool. Akhirnya apa? Semuanya berjalan dengan lancar dan akhirnya tujuannya tercapai. Nah, kalau disakiti, temanya kan sekarang maafkanlah orang yang menyakiti. Tema pada hari ini maafkanlah orang yang menyakiti. Nah, misalkan tuh yang menyakiti itu biasanya kalau udah disakiti ngelirik pakai ekor mata begini aja males gitu loh. Kalau kita disakiti dulu, misal Mas Edi dulu disakiti sama depannya, Mas Payung misalkan, ya kan, satu meja depan-depannya gitu, saling menyakiti gitu. Ngelirik pakai begini aja males, nggak bakalan males. Nah itu tuh kenapa tema ini maafkanlah orang yang menyakiti. Misalkan orang yang disakiti kan nggak tentu aku nyakiti nyubit atau apa tuh, nggak, pasti ada kesenggol aja males gitu, males. Nah itu makanya kita temanya itu belajar memaafkan orang yang menyakiti. Nah bagaimana caranya kita mudah untuk memaafkan orang lain? Nah ini kayaknya ngajarin ya, yang ngajari sok gitu kan, memaafkan yang telah berbuat buruk kepada kita gitu. Kita tuh udah dibuat buruk sama orang lain, tapi kita tuh jarang sekali kita bersyukur. Kita memaafkan itu jarang sekali, pasti kita diam dulu. Diemin aja itu 4 hari, kalau enggak 6 hari, baru nanti kalau udah sejuk kita baru tatap-tatapan atau apa ya kan gitu. Apalagi nih kalau misalkan sama ceweknya ya kan, marah-marah nggak mungkin lah, pengennya cepet selesai gitu biar kita bisa jalan bareng ya kan, cepet bangun mak kita marah 6 hari padahal besok malam minggu aku mau jalan sama siapa ya ini benar kayak gitu lah. Ini di lingkungan
sekitar aja ya, aku pengalaman pribadi ya mungkin Iya, masih iya. ada lah gitu maksudnya. Tapi emang susah kita tuh kalau kita disakiti pasti ya sama istri saya misalkan disakiti aja 2 hari baru bisa ini loh, kita harus nyokok dulu nih, ajak jalan ya kan, ajak jalan terus kemana dulu biar supaya tenang gitu. Padahal yang salah tuh dia ya kan, kita apa ya, kita mendekati juga dia yang masih salah, kita nggak mau. Yaudah kita serahkanlah kepada Allah, biarpun nanti terserah deh Allah mau ngasih kayak apa, pastinya kita tunggu aja gitu, nggak usah kita marah-marah istri. Kalau dua-duanya marah udah deh nggak bakalan selesai gitu. Nah memang ini berhubungan dengan kesabaran ya, kita harus sabar gitu. Kalau kita disakiti kita sabar dulu, kita nggak usah marah gitu. Maksudnya kita marah kayak tadi Mas Taib sama Mas Endi gitu kan, cuman senggol-senggolan aja marah ya kan, kayak anak kecil ya kan. Anak kecil pun juga sama loh, kalau iya mohon maaf gitu kan. Dari kecil tuh kita juga ada yang kata maaf gitu, memaafkan. Tapi kok sampai sekarang kok kita masih belajar gitu, tapi masih susah. Nggak mungkin kita tuh sakit nunggu 4 hari 3 hari baru tenang, nah itu tuh susah. Kata Pak Nur Hidayat tadi juga memang sulit, kayak membaca Al-Fatihah terus arti-artinya terus kita mempraktekkan. Emang mudah bacaannya, cuman mempraktekannya memang sulit ya, seperti itu. Sulitnya tuh simpel tapi nggak sadar gitu loh, nggak sadar sulitnya tuh nggak sadar. Nah tapi ini juga berhubungan dengan tauhid kita kepada Allah Ta'ala. Kita tuh disuruh oleh Allah Ta'ala senantiasa untuk taat. Kata satu aja taat ya. Taat itu banyak banget. Kita disuruh oleh Allah untuk taat. Tadi kita disakiti, kalau kita nggak minta maaf berarti kita belum taat ya. Kita harus taat. Caranya gimana ya? Taatlah kepada, misalkan nih kalau di lingkungan keluarga ya orang tua, kita taat ya, kita harus taat walaupun orang tua menyakiti kita. Kita mencoba untuk taatlah kita untuk mengikuti perintah apa yang dikasihkan kepada orang tua. Kalau di agama ya kita taatlah kepada Allah, ya kita mengikuti perintah Allah. Kalau kita disuruh taat kepada Allah dan Rasul, ya pada kita itu disuruh Allah Ta'ala untuk taat, yaitu kita menjalankan isi Quran, yaitu taat. Disuruh taat kepada Rasul, kita belajar untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Nah, di dalam Al-Quran kita itu banyak cerita di situ. Kayak Mas Marcos tadi, kalau kita nggak membaca Al-Quran kita nggak bakalan tahu. Katanya buka aja nangis ya kan. Cuman di situ kan nyari latihnya gitu. Tadi dia beli Al-Quran, yang nggak ada latihnya, katanya keriting semua kan. Dia nggak bisa baca, cuman dia ditukarkan Al-Qurannya biar supaya dia bisa mengerti oh arti Al-Fatihah itu apa. Ternyata tuh di situ tuh banyak makna ya, satu ayat aja Bismillah gitu udah artinya itu gitu. Seperti itu tuh. Makanya kita mencoba untuk taat, ya kita taatlah kepada Allah gitu. Terus di dalam Al-Quran itu kita banyak cerita disuruh untuk memaafkan kesalahan orang lain. Fakfuanhum itu artinya ya maafkanlah kesalahan orang lain. Jadi kita nggak usah marah. Fakfuanhum, maafkan. Wastagfirlahum, ampunilah dosa-dosanya. Ya, mohonkanlah ampunan kesalahan dan dosa-dosanya mereka kepada Allah Ta'ala. Jadi di Al-Quran itu juga udah tertulis di situ, makanya kita harus taat. Kalau kita udah disakiti, kita marah-marah, berarti kita belum taat. Nah, kalau kita masih sakit hati, masih kita pengen membalasnya, nah itu berarti kita belum taat. Karena kita apa? Disuruh oleh Allah Ta'ala senantiasa untuk taat. Nah, dari kata-kata taat itu kita disampaikan. Berarti kita nanti di sini orang-orang, teman-teman, kalau misalkan nih disakitin nih sama teman-teman nih, ya kan nggak usah marah, nggak usah balas membalas, itu nggak usah. Jadi insya Allah di sini tuh pasti
ya kita tuh tenang gitu loh, nggak usah marah. Kita pasti insya Allah ya Allah tuh ngasih jalan terbaik, walaupun kita tuh disakiti sama teman-teman, kita sakit sama orang tua, ya kita diem aja. Sakit sama guru, kita diem aja, kita dengerin dulu, pasti ada benernya, ada salah juga, kita hayati dulu. Nah ini sebenarnya tuh perintah Allah kepada kita. Kalau kita itu disakiti, kita difitnah, kita disia-siakan, atau kalau memang itu bukan ngajak perang ataupun lewat kata-kata ya, ya kita coba ikuti perintah Allah, karena itu mencoba taat, yaitu memaafkan mereka. Kita disuruh oleh Allah Ta'ala memaafkan kesalahan mereka walaupun mereka itu menyakiti kita gitu. Biarkanlah Allah yang akan mengaturnya. Bagaimana mereka nantinya itu di dunia ataupun nanti di akhirat, kita itu tidak usah berpikir dengan emosi. Walaupun dia berkhianat kepada kita, itu biarin saja. Walaupun dia fitnah kepada kita, biarin. Kenapa fitnah itu bisa muncul ya? Karena Allah itu mengizinkan. Fitnah muncul itu karena kita mengizinkan. Ya kalau kita berbicara yang kurang jelas, atau misalnya kira belum nggak ada buktinya, kita udah saling fitnah, nah itu pasti Allah tuh mengizinkan fitnah itu terjadi. Makanya kita harus hati-hati. Kita tuh kalau belum punya bukti yang jelas, ya kita mending diam, nggak usah sampai kemana-mana. Akhirnya nanti kalau fitnah ini lebar gitu loh mas, jadinya lebar. Walaupun dia fitnah kepada kita, kenapa fitnah itu bisa muncul ya? Karena Allah mengizinkan ya fitnah itu muncul. Misalkan ya contohnya nih, nah misalkan nih Mas Surati nih, Mas Surati itu punya usaha ya, apa ya, hidroponik misalkan, sukses dia tuh, tiap hari itu rame di rumahnya, banyak orang ya datang ingin membeli kangkung. Wah Mas Surati beli kangkung, terus apalagi ya, oyong, atau apalagi di rumahnya tingkat, di atasnya itu digunakan buat tanaman-tanaman. Akhirnya sukses kan dia, karena jualan kangkung aja sukses. 2 minggu nunggu, potong, beli, jual, omsetnya tinggi ya kan. Wah, depannya rumah itu Pak Afandi. Mana misalkan contohnya ya Pak ini ya, ini contoh aja ini, misalkan depannya rumah Pak Afandi ya, Pak Afandi itu cuma ngeliatin aja orang rame, ngapain gitu kan. Rame banget, itu pasti sukses. Berapa ya Mas Surati itu pasti nanya itu Pak Afandi ke si Mas Surati, tapi nggak mungkin, karena yang namanya fitnah atau iri atau apa itu pasti terjadi. Wah saya ingin seperti Mas Surati misalkan Pak Afandi, saya ingin iri, aku ingin seperti Mas Surati, saya nggak mau kalah, rumah saya juga tingkat, di atas ada loteng gitu loh, saya juga bisa kayak Mas Surati gitu. Surati cuma kangkung sama lompong, apa sih lompong sama kangkung? Nah, saya akhirnya Pak Afandi akhirnya iri kan, wah saya nggak mau kalah, saya harus lebih dari Mas Surati. Pak Afandi ngomong sama istrinya, Bu, saya nggak mau kalah Mas Surati, dia tuh punya kangkung di atas, tiap 2 minggu dia tumbuh, omsetnya tinggi, yang datang banyak ya kan. Pak Afandi nggak mau kalah, beliin pohon pisang, saya akan nanam pohon pisang di loteng. Berapa Pak? 4. Wah itu 4 pohon pisang di atas genteng, buset dah gitu kan. Pak Afandi juga sama, niatnya pengen jadi omset. Saya nyanyi Mas Surati sono sayur, di sini pisang ya kan. Pak Afandi masih iri juga, nggak mau kalah. Dia punya kangkung sama sawi, dia pengen lagi apa ya, nanas gitu lah. Buset, Bu, saya ingin sukses kalau bisnis nanas di loteng gitu kan. Akhirnya bisnisnya tercapai juga. Dia juga udah beli nanas, beliin pot di atas, udah seneng dia, tercapai cita-citanya. Wah saya udah punya pisang sama nyumut tiap hari. Tapi masih sirik juga, dia depannya rame terus, punya kok belum rame-rame ya gitu, padahal pisangku udah nunggu ya gitu.
Akhirnya Pak Afandi merasa masih kurang aja kok, di situ masih rame, di tempatku masih enggak ya, padahal pisangku banyak, aku mau goreng gitu, terus nanti aku mau jual seperti itu tuh. Fitnah itu bisa muncul dari mana saja, bisa jadi rasa iri, ya kan, sehingga lupa bahwa yang berhasil itu adalah saudaranya sendiri, ya. Padahal saudara tuh, ya kan? Padahal saudara. Pak Afandi masih belum puas juga, ya kan, masih rasa irinya masih ada. Akhirnya apa? Ketemu sama Mas Payet. Ketemu sama Mas Payet. Nah, temennya satu kelompok misalkan. Mas Payet, tahu nggak tuh Mang Suradi punya kangkung di atas? Iya, kenapa kangkung? Saya setiap hari makan kangkungnya Mas Suradi. Dibilangin tuh sama Mas Suradi, jangan, Pak Afandi, jangan. Kamu nggak tahu kangkungnya Mas Suradi. Mbak, sukses tiap 2 minggu sekali selalu melakukan omset. Saya nggak mungkin itu pakai biasa-biasa aja, pakai pasti pakai dukun. Nah, itu tuh ngomong tuh Pak Afandi, pasti pakai dukun, pakai tumbal gitu tuh pasti tuh. Kan fitnah kan macam-macam bentuknya kan, omongan gitu kan. Pakai tumbal nih. Apa? Cara mengeluarkannya mana? Belum nanti. Nah, nanti itu fitnah bisa terjadi karena atas izin Allah. Misalkan Mas Surati ketemu Pak Payung juga pasti nanti ngomong lagi ke siapa? Ke Toye. Goblok juga Toye. Percaya aja gitu loh. Itu tuh. Bener. Orang belum ada tahu buktinya udah percaya aja, saling fitnah kan. Si Mas siapa namanya Mas Payung juga cerita ke Toye, kamu kalau makan di sono hati-hati lo, awas lo. Perutnya ada pakunya, ntar kamu itu pakai tumbal, makanya pakai dukun tuh hati-hati gitu. Oh iya, masa sih? Gitu lah. Gitu. Oke, si Toya juga pasti nanti akan bercerita kepada kelompoknya. Nah itu tuh fitnah itu izin Allah pasti terjadi pasti terjadi fitnah lagi muncul. Kasihkan ketemu siapa lagi? Kalau ketemunya sama temen yang baik pasti ya nanti akan di ini, tapi ketemunya sama Edi. Ketemunya sama Edi, ya udah Edi mulutnya kayak gitu ya kan. Pas, ya kan. Tahu sendiri Edi kalau diomongin, wah udah deh, hancur deh. Nyebar. Nah, si Edi mau ngomong siapa lagi nih? Ayo. Nah, siapa ayo? Siapa ayo? Nah, ini kayak gitu tuh fitnah. Edi untungnya ketemu sama siapa? Nah, enggak, Edi kan pas waktu itu kan satu kampung sama Mas Edi ya. Ketemu juga sama Pak Ustadz Fajar. Ya kan? Nah, ini nih dari sini nih. Ketemu sama Pak Ustadz Fajar. Pak Ustadz Fajar tuh lagi mau beli kangkung di tempatnya Mas Suradi. Wah, Pak Ustadz Fajar kan sukanya kan sayuran. Ketemu sama Edi, "Weh, Pak Ustadz mau kemana?" "Mau ke tempatnya Mas Suradi, mau beli apa?" "Beli sayur." "Wih, jangan di situ, Pak." "Nah, kenapa?" "Hati-hati, kata temanku di situ pakai dukun, pakai ini gitu kan." "Wah, pokoknya jangan di situ deh. Udah deh, itu nggak bener gitu." Si Edi ngomong ke Pak Ustadz Fajar. Pak Ustadz Fajar percaya nggak? Kalau tiap hari makan sayur di situ, ya kan? Beli sayur sudah banyak Mas Surati, ya. Beli sayur sudah banyak Mas Surati terus. Tanyain sama Mas Edi, "Mas jangan beli sayur di situ pakai dukun, pakai ini." Wah, kalau percaya Pak Ustadz Fajar, wah, jos berarti nggak mungkin percaya karena dia punya dasar. Wah, nggak punya, stop di situ tuh. Nih, kamu kalau ngomong hati-hati, kamu kalau ngomong hati-hati ya. Pak Ustadz Fajar ngomong begitu, nggak mungkin. Kita itu udah serahkan pada Allah aja, kita mati serahkan, kita makan apa, kita nggak sehat, udah. Kalau punya dasar seperti itu, nggak kayak tadi omongan sampai ini. Wah, kalau itu ketemu sama Markus aja, wah langsung deh meledak. Itu ketemu sama Mas Fajar, akhirnya apa? Di-stop, dikasih dasar, dikasih. Nah, jangan gitu. Siapa kata siapa. Nah, itu kita evaluasi tuh. Oh, ternyata Mas Surati ini. Tuh. Sehingga lupa bahwa yang berhasil itu saudaranya sendiri, kemudian tuh dia iri menceritakan kepada kelompoknya. Nah, di kelompok itu tuh jadi fitnah.
Dan di kelompok itu disebarkan tuh ke kelompoknya dia, kayak tadi tuh Pak Afandi, kelompoknya dia itu siapa? Ya mungkin Mas Paye, Toye, yang deket aja, Edi. Nah, untung aja Edi ketemu sama Ustaz Fajar gitu. Akhirnya ini menjadi fitnah dan itu menjadi dosa jariah. Gitu. Tidak sadar sebenarnya padahal itu yang disakiti fitnah itu ya saudaranya sendiri. Gitu. Ya senantiasa kita tuh selalu baca apa? Syahadat itu tuh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah seperti itu. Nah itu yang disakiti adalah saudaranya sendiri, itu tetap jadi fitnah walaupun itu saudaranya sendiri ya. Terjadi itu pasti jadi fitnah. Ya disinilah orang tidak sadar bahwa dia itu kalaupun ada saudara yang salah, salahnya di mana? Ya kalau menyalahkan dia itu ya dimaafkan gitu loh. Kita belajarnya di sini nih. Kalau dia menyakiti kita ya kita tuh malah sebaliknya memaafkan. Kita belajarnya tuh di sini Pak Suyono, ya kan, tidak usah membalas, ya kan, serahkanlah kepada Allah. Ya seperti itu tuh kita belajar, kita percaya pada Allah, kita tuh nyembah Allah, yang agama Islam ya, maksudnya. Ya kita serahkan pada Allah. Kita mau ada masalah apa kita serahkan kepada Dia. Kita sakit serahkanlah kepada Dia. Kita ujian serahkan kepada Dia. Insya Allah itu Allah tuh pasti mendengar dan kita pasti. Kalau kita ada masalah kita selalu marah, kita selalu iri, kita sakit. Nanti kita sakit, kita tuh sakit karena pemikiran orang yang nggak jelas. Nah seperti itu tuh. Nah ini harus paham. Sehingga pada waktu fitnah ini muncul atas nama izin Allah, kita tuh belajar untuk memahami bahwa ini ujian saya. Gitu kan. Kalau kita disakiti, wah kita ini ujian saya nih berarti. Gitu kan. Kita introspeksi, ini ujian saya, aku harus apa ya? Aku harus marahin dia atau apa? Nah ini ujian saya. Gitu. Kemudian kita harus bagaimana? Saya akan memaafkan kesalahan dia karena Allah dan mudah-mudahan dosa-dosanya itu diampuni atau diselamatkan oleh Allah Ta'ala dunia dan akhirat. Allahu a'lam. Mudah-mudahan ya ini bisa menjadikan ya gambaran bahwasanya kita tuh harus hati-hati untuk memaafkan orang lain. Itu memang sulit sekali kita tuh memaafkan orang lain, kita sulit. Ya itu untuk mendoakan kesalahan orang lain pada Allah Ta'ala. Ya kita tetap kita coba ya, walaupun sulit itu kita tetap coba, baik itu kepada suami, pada istri, pada anak, atau kepada orang tua gitu. Pasti kalau kepada orang tua nanti ujung-ujungnya durhaka. Kita dikasih nasihat, kita bantah, kita disakiti, kita berantem. Nah itu tuh durhaka itu nanti kalau kepada orang tua. Baru kepada durhaka kepada orang tua, belum kepada Allah. Itu loh. Durhaka kepada Allah. Ya kita tuh percaya kepada Allah, kita tuh nggak usah macam-macam. Kalau kita udah percaya pada Allah ya kita serahkan semuanya itu kepada Allah, ya kan? Serahkanlah ke semua itu. Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Silakan dengan di surat Yasin ya. Inni idzal lafil dalali mubin. Artinya ya sesungguhnya bila aku durhaka, tentu aku di dalam kesesatan yang nyata. Kita durhaka aja pada Allah, kita pasti sesat di situ. Makanya tadi di Al-Fatihah juga ada, di Pak Nur di situ juga kata-kata sesat seperti itu tuh pasti ada. Makanya kita harus punya dasar pelan-pelan. Kita tuh ada apa-apa serahkan kepada Allah. Udah gitu aja, kayak Mas Marcos tadi nggak yakin gitu, pasti yakin nggak bisa sholat, ya kan? Yakinkan aja Mas, nggak ada, nggak usah ngomong aku mau sholat, kan udah baca syahadat, ya udah percaya yakin, nggak ada orang yang mengejekmu, nggak ada orang, pasti orang yang mengejekmu itu ya memang dia itu syirik, iri tadi. Makanya iri, syirik, kamu masuk Islam atau apa, jangan biarkan itu, serahkanlah kepada Allah dan maafkanlah itu orang, doakan orang itu agar dilancarkan nanti di akhirat nanti. Udah gitu aja, tenang kamu hasilnya nanti insya Allah ya. Ini amantu birofikum fasfaun.
Apa artinya? Sesungguhnya aku beriman kepada Tuhan, maka dengarkanlah perkataanku itu ya Allah. Ya, kita udah beriman, kita harus Allah itu pasti mendengarkan, Allah itu pasti nanti akan mengizinkan. Insya Allah kalau kita yakin ya, kalau kita nggak yakin, nggak taat, ya udah nanti kita pasti kemana-mana. Kita belajar di sini untuk memaafkan tadi. Nah seperti itu agar kita bisa menjadi amal soleh kita ya, Nabi Muhammad. Soleh kita nanti di akhirat ya. Allahu a'lam. Saya yuk di sini teman-teman semua di sini adalah keluarga, teman-teman di sini adalah teman kerja, yang di rumah ya kita doakan, yang di sini ya kita doakan teman-teman yang di sekitar kita. Marilah kita lahirkan di sini semua itu sifat pemaaf. Lahirkanlah kita sifat pemaaf, ya kan? Dari diri kita gitu. Hanyalah untuk Allah semata. Semua itu untuk Allah. Yang agama Islam ya, yang agama orang lain ya sama, hanya untuk yang di atas. Sama kita serahkan kepada ikan sepat, ikan patin. Ikan sepat, ikan patin. Kita sama-sama di sini. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transkripsi masih utuh.